Anda perhatikan, doa ini masuk ibadah atau bukan? Ibadah. Anda perhatikan, doa ini masuk ibadah atau bukan? Ibadah. Anda perhatikan, doa ini masuk ibadah atau bukan? Ibadah. Doa wal ibadah. Sekarang orang berdoa kepada Allah di sisi kuburan orang tua atau orang soleh, nggak digunakan oleh syariat. Ini termasuk perbuatan bid'ah dalam Islam. Nggak boleh. Kalau kita ziarah kubur atau kuburan orang tua atau pemakaman kaum muslim itu yang tiga. Yang pertama, kita mengucapkan salam kepada mereka. Yang kedua, kita mendoakan mereka. Yang ketiga, kita mengingatkan kita kepada mati, bahwa kita pasti mati seperti mereka. Jadi yang pertama salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, wa inna insyaallah lahiqun nasallallahu alaihi wa sallam. Kemudian yang kedua kita doakan mereka, Allah maghfirlahum warhamhum wa'fu anhum wa qim nuzul wa wasi' khalaum sampai akhir kita doakan. Yang ketiga, bahwa kita pasti mati seperti mereka. Tapi doa di situ, baca Quran di kuburan, nggak ada contoh dari Nabi SAW. Nggak ada contoh dari sahabat. Karena kuburan bukan tempat ibadah. Nggak ada contoh dari sahabat. Karena kuburan bukan tempat ibadah. Nggak ada contoh dari sahabat. Karena kuburan bukan tempat ibadah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Sahabat-sahabat Aswaja, seluruh subscriber dan seluruh penonton semuanya, saya doakan semoga teman-teman semua selalu mendapat rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala, dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala, tentunya tetap diberi taufik dan hidayah oleh Allah subhanahu wa ta'ala, diberi kelancaran rezeki dan kesehatan. Amin, Allahumma amin. Kali ini saya akan meluruskan logika berpikir yang kacau dari Ustadz Yazid Jawas. Beliau ini ketika ditanya oleh jamaahnya hukum berdoa di kuburan, menurut beliau berdoa di samping kuburan, baik kuburan orang tua ataupun kuburan orang soleh, maka hukumnya tidak boleh. Ini adalah bid'ah karena tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah ataupun para sahabat. Alasan apa beliau itu menganggap ini bid'ah? Yang pertama, kita bahas ini dulu. Yang pertama, beliau mengatakan bahwa kuburan bukan tempat ibadah, sedangkan doa itu adalah ibadah. Catat ya, doa adalah ibadah, sedangkan kuburan bukan tempat ibadah. Jadi beribadah di tempat yang bukan tempat untuk ibadah tidak boleh. Berarti kalau ikut berpikirnya, logika berpikir Ustadz Yazid Jawas, kita berdoa di tempat yang memang dikhususkan bukan untuk tempat ibadah, maka tidak boleh. Doa di mobil tidak boleh. Ya kan bukan tempat ibadah. Kalau kita ikuti cara berpikirnya, logikanya Ustadz Yazid Jawas ini ya. Kemudian sementara dia itu menerangkan bahwa apa yang harus dilakukan ketika orang itu masuk ke kuburan? Yang pertama, uluk salam. Kemudian mendoakan si mayit. Nah, dua ini saja. Salam itu juga termasuk ibadah, Pak Yazid. Ketika kita mengatakan assalamualaikum ahlad diyar, itu kan ibadah. Jadi menguluk salam, memanggil salam, menyampaikan salam itu adalah ibadah. Baik terhadap orang yang masih hidup ataupun terhadap orang yang meninggal dunia, sesuai dengan anjuran Rasulullah. Memanggil salam di kuburan itu adalah hukumnya sunnah. Itu kan ibadah. Kan ibadah itu. Nah, kalau sekarang menyampaikan salam, uluk salam terhadap penduduk kubur itu dianggap sebagai sesuatu ibadah, kan seharusnya tidak boleh kita uluk salam di kuburan itu. Kan ibadah, karena kuburan bukan tempatnya ibadah. Itu yang pertama. Yang kedua, yang harus dilakukan kata Anda itu adalah mendoakan. Lah, tadi katanya tidak boleh berdoa di samping kuburan. Tetapi kenapa Pak Yazid Jawas menganjurkan untuk mendoakan orang tua, mendoakan orang yang kita ziarahi itu? Tadi katanya kuburan bukan tempat ibadah, sedangkan doa adalah tempat ibadah. Nah, salam dan doa yang Anda suruh terhadap jamaahnya itu apa, Pak Yazid Jawas? Gimana ya cara berpikir Anda ini, Pak Yazid Jawas? Logika Anda itu kok kacau, Pak Jawas.
Ya, ini teman-teman, kuburan bukan tempat ibadah, sedangkan doa itu adalah ibadah. Jadi beribadah, berdoa di tempat yang tidak dikhususkan untuk beribadah tidak boleh, itu adalah bid'ah. Ini kacau loh, kacau kalau diikuti ini. Jadi setiap tempat yang tidak dijadikan ibadah, tidak dijadikan tempat ibadah, kalau dibuat beribadah, maka tidak boleh menjadi bid'ah. Itu logikanya Pak Yazid Jawas. Baik, saat ini saya akan membongkarnya lagi. Kata Ustadz Yazid Jawas tadi itu bahwa tidak ada contoh dari Rasulullah dan para sahabat. Begini ya Pak Yazid Jawas, sudah berkali-kali ini saya bahas bahwa ulama dari yang diagungkan oleh orang Wahabi, yang disanjung oleh orang Wahabi, yaitu Al-Imam Ibnu Qayyim, Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, yang merupakan murid Ibnu Taimiyah. Di dalam kitabnya, kitab Ar-Ruh, dia menjelaskan, Pak Yazid Jawas menjelaskan bahwa sahabat berwasiat ketika telah meninggal dunia agar dibacakan Al-Quran di kuburan. Tadi Anda mengatakan bahwa tidak boleh berdoa dan baca Al-Quran di kuburan. Itu adalah perbuatan yang bid'ah. Sekarang saya akan membongkar kebohongan Anda, kedustaan Anda, bahwa tidak ada sahabat yang membaca Al-Quran di kuburan. Saya akan membongkar dengan kitab karangan ulama Anda sendiri, sanjungan Anda sendiri, yaitu murid Ibnu Taimiyah yang bernama Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Ini kitabnya. Pak Yazid Jawas, ini kitab sanjungan Anda, ulama sanjungan Anda ya. Kitab karangan Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Beliau, Anda pasti tahu siapa beliau. Beliau adalah murid Ibnu Taimiyah rahimahullah. Nama kitabnya adalah Kitab Ar-Ruh. Kita mulai dari halaman 12 Pak Yazid Jawas. Di situ disebutkan ada seorang yang bernama Utsman bin Saudah. Di sini Utsman bin Saudah, beliau berkata, famatat, ibunya itu meninggal dunia. Fakuntu atiha fi kulli jum'atin, saya mendatangi ibu saya, berarti ke kuburannya setiap Jumat. Fa'ad'u laha, saya mendoakan ibu saya itu. Wa astaghfiru laha wa li ahlil kubur, saya mendoakan ibu saya dan saya memohonkan ampun terhadap ibu saya dan juga semua penduduk kubur. Fara'aitu hadzata yaumin fi manami, saya bermimpi, suatu hari saya bermimpi ibu saya dalam tidur saya, yakni dia bermimpi itu pasti tidur. Dan ini biasanya orang-orang Wahabi kalau mimpi dijadikan dalil itu menjadi hal yang sangat buruk bagi orang Wahabi, disebut khurafat dan lain-lain. Ini loh murid Ibnu Qayyim menjadikannya mimpi sebagai dalil membaca Al-Quran atau mendoakan di kuburan ya Pak Yazid Jawas dan teman-teman Wahabi. Mimpi dari seseorang ini juga bisa menjadi dalil. Buktinya Ibnul Qayyim menjadikannya sampai diletakkan di dalam kitab beliau. Nah, apa? Ketika Utsman bin Saudah ini memimpikan ibunya di dalam tidurnya, fakultu laha, saya berkata kepada ibu saya, ya ummah, kaifa anta, wahai ibu, bagaimana dirimu? Qalat, ibunya menjawab, ayah bunayya inna lil mauti lakurbatan syadidah, wahai anakku, maut atau mati itu merupakan suatu kesulitan yang sangat. Tetapi alhamdulillah saya di barzah ini, saya berada di barzah yang terpuji. Ada raihannya, raihan itu wangi-wangian ya. Sundus istabrok ila yaumin nusur. Sampai hari dibangkitkan. Kemudian putranya itu bertanya, nah, apakah ibu punya hajat? Sesuatu? Iya, saya punya hajat. Apa itu ibu? Ibunya menjawab, jangan tinggalkan apa yang kau lakukan untuk menziarahiku, menziarahi kami dan mendoakan kami. Maka kami sangat bahagia dengan kedatangan hari Jumat jika kamu datang kepada kami setiap hari Jumat. Begitu kata ibunya. Sekarang kita lanjut ke halaman 21. Waqad dzukira an jama'atin minas salaf annahum awsaw ayyuqra'a inda kuburihim waqtad dafni.
Diceritakan dari sebagian ulama salaf, dari golongan jamaah salaf, bahwa jamaah salaf ini berwasiat agar di kuburan mereka ketika dikuburkan itu dibacakan Al-Quran. Qala Abdul Haq berkata, yurwa anna Abdullah bin Umar diriwayatkan bahwasanya Abdullah bin Umar amaro ayyuqra'a inda qabrihi suratul Baqarati. Abdullah bin Umar ini berwasiat agar di kuburannya itu dibacakan surat Al-Baqarah. Wa min man ra'a dzalika Al-Ala bin Abdurrahman, yang berpendapat seperti itu adalah Al-Ala bin Abdurrahman. Wa kana al-Imam Ahmad yungkiru dzalika awalan haitsu lam yablughu fihi atharun summa raja'a an dzalika. Imam Ahmad pertama kali ini mengingkari orang membaca Al-Quran di kuburan kemudian rujuk. Kenapa mengingkari? Karena tidak ada asar dari Umar, itu belum sampai. Artinya asar dari Abdullah bin Umar ini belum sampai, belum didengar oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Ketika Imam Ahmad ini sudah mendengarkan, sudah tahu terhadap asar ini, beliau rujuk. Wa dzakara al-Khallalu anisy-Sya'bi qala, Sya'bi berkata, kanatil ansor, orang-orang Ansor, idza mata lahumul mayyitu, ketika ada orang yang meninggal dunia di Madinah waktu itu, ikhtalafu ala qabrihi yaqra'una indahul Qur'an. Mereka silih berganti datang ke kuburan orang yang meninggal dunia itu dan mereka membaca Al-Qur'an. Ini ya, hati-hati Anda Pak Yazid Jawas. Ini Abdul Qayyim Al-Jauziyah yang menulis kitabnya ini, Pak Yazid Jawas. Ulama yang merupakan muridnya Ibnu Taimiyah. Selanjutnya, qala wa ahbarani Abu Yahya An-Naqid qala sami'tul Hasana ibn al-Jarawi. Abu Yahya An-Naqid ini berkata, saya mendengar Hasan bin Jarawi yaqulu berkata, Hasan bin Jarawi ini berkata, marartu ala qabri ukhtin li. Saya berjalan di kuburan saudara perempuan saya. Faqara'tu indaha tabaraka lima yuzkaru fiha. Saya membaca surat Tabarakalladzi biyadihil mulku itu di sisi kuburan adik saya. Fajani rajulun, kemudian ada seorang laki-laki datang padaku. Faqal, laki-laki itu berkata pada saya, inni ra'aitu ukhtaka fil manam taqulu jazallah aba aliyin khairan. Faqad intafa'tu bima qara'a. Saya melihat saudaramu, saya bermimpi saudaramu tadi. Waktu tidur, saudaramu itu berkata, semoga Allah membalas Aba Ali terhadap kebaikan dengan balasan kebaikan. Kenapa? Karena saya mengambil manfaat dari apa yang dibaca oleh Aba Ali atau Hasan bin Jarawi ini. Nah, ini Pak Yazid Jawas ya. Ini ada dua. Dari kitab Ar-Ruh karangan Ibnul Qayyim ini ada dua jawaban untuk orang-orang Wahabi yang selama ini menolak mimpi dijadikan dalil. Ternyata ulama sanjungan mereka sendiri menjadikan mimpi-mimpi ini sebagai hujjah, sebagai dalil. Yang kedua, ini menolak penjelasan Yazid Jawas bahwa tidak ada ulama, tidak ada sahabat yang membaca Al-Quran di kuburan. Jadi dua-duanya ini ditolak. Nah, demikian ya teman-teman, logika Ustadz Yazid Jawas ternyata ini kacau. Dan kalau kita gabungkan dengan pendapatnya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dari kitabnya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, maka jelas Ustadz Yazid Jawas ini telah berbohong, mengada-gada bahwa tidak ada sahabat yang membaca Al-Quran di kuburan. Ternyata murid Ibnu Taimiyah sendiri menulis bahwa membaca Al-Quran di kuburan itu pernah dilakukan oleh sahabat, bahkan diwasiatkan oleh sahabat, sebagaimana yang dulu pernah diingkari oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Kemudian Imam Ahmad bin Hanbal itu menarik kata-katanya dan menyatakan bahwa itu boleh membaca Al-Quran di kuburan. Begitu ya Pak Yazid Jawas. Jadi berdoa di kuburan silakan, jangan ikuti logika cacat dari cara berfikirnya Ustadz Yazid Jawas. Demikian apa yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Wa khairan minni, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.